Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini edisi pertama dari Gunung Anyar Official. Kita nyoba podcast dan bintang tamunya luar biasa. Meskipun ini edisi perdana, bintang tamunya luar biasa. Salah satu kim di kota Surabaya, kiprahnya cukup nasional. Kimnya boleh daerah tapi kiprahnya nasional. Nah, sosoknya adalah Amin Babe. Wes. Apa kabar bro? Apa kabar? Oke. Sehat, Be? Sehat. Boleh buka bro? Boleh. Oke, buka bro ya, biar enak ngomongnya nih. Ini namanya Amin Vlog. Tapi dipanggil Babe. Mungkin wajah tua. Bisa aja. Oke, Be. Apa ya? Iya, apa yang Kemarin Oke, baru dari Grand City. Benar ya? Betul. Acara nasional lagi. Acara nasional selalu Kimojo. Benar Kimojo ya, Pak? Ya sebetulnya yang membawa sebuah apa namanya nggak hanya Kimojo, membawa Tim Kota Surabaya. Surabaya. Cuman yang diwakili Oh, kebetulan Mojo. Kimojo mewakili tim Surabaya. Betul Pak Januar. Oke. Aku panggil Pak Pecah nih enak ya. Jangan lah. Cak, oke Cak Januar. Maaf, Siap. tua ya aku. Ini masih 20, Be. Oh 20. Oke, Be. Oke, Cak Januar. Apa kemarin acara apa, Be? Kemarin itu acara launching apa namanya itu program yang di modul yang di launching oleh Kementerian Republik Indonesia melalui Kementerian apa? RI Kominfo. Kementerian Kominfo. Oke. Ya. Alhamdulillah Menteri dan Pak Menteri dan Ibu Gubernur Khofifah hadir dalam grand launching modul literasi digital. Modul literasi digital. Betul. Opo, panganan opo. Nah, pada dasarnya itu modul itu seperti apa ya kalau dijabarin itu dia cara sudah dibuat oleh salah satu lembaga, yaitu lembaga apa namanya itu kemarin pendidikan untuk guru. Modul itu jadi untuk guru pengajar. Untuk mengajar. Iya, untuk mengajar. Jadi memang para pesertanya kebanyakan yang hadir pada saat itu guru ya. Karena memang gurunya sangat baik, cocok untuk baik. Mas terus ini muridnya kapan sekolah ini? Ya itu dibahas sih dalam modul tersebut nanti ada, karena modul itu ada empat kriteria, bukan 4 kriteria sih, kayak judul gitu. Apa pengajaran secara online atau gimana? Pada dasarnya modul itu di launching dan disebarluaskan. Kalau dulu gunanya, maksudnya apa? Maksudnya dalam dari modul itu apa? Modul itu. Tujuannya. Oh, iya. Jadi dalam modul tersebut bertujuan agar secara umumnya pendiri itu cakap dalam berliterasi, digital literasi, dituntut cakap. Daring kepada muridnya, mengajari muridnya melalui daring. Rencananya kan tahun baru ini udah mulai tatap muka. Belum ada surat resmi. Nah, belum ada. Resminya belum ada Cak Januar. Jadi wong tua bro kabeh. Yang pasti jelas Cak Januar. Hidungannya wong tua kabeh tak. Kasihan memang pada pada saat pandemi ini yang saya amati ya nggak usah jauh-jauh rumah saya sendiri. Istri saya tuh menjadi wanita yang super, dalam arti ketika dia pulang kerja dia menyiapkan makanan untuk makan malam, terus menyiapkan persiapan anak-anak belajar menjadi guru di rumah. Bapaknya saya tinggal memperhatikan saja. Kurang begini kerjaan bapaknya. Yes lah, itu lain Pak Januar. Oke, balik ke awal, Be. Ini mungkin banyak rekan-rekan yang kita pengen tahu itu kiprahnya Kim Surabaya itu seperti apa sih perkembangannya? Oke, kita udah selesai nih bicara tadi ya. Oke, tadi yang kemarin itu ya kita ambil hikmahnya. Saya juga berterima kasih kepada Kominfo RI yang mengundang kami dalam acara kemarin. Jadi kami bisa memperkenalkan diri kepada
mobil khusus ya kalau Peserta dibilang guru berarti ya? iya Ada guru, tapi juga kita senang sih kemarin itu udah hadir, bisa dikenal. Ya bukan nasional lagi, mungkin kalau seperti itu sudah masuk channel media itu udah lumayan internasional. Semoga kedepannya nanti Kim bisa dikenal oleh masyarakat mobil khusus ya mungkin dunia. Oke, siap Cak Yud. Oke. Kalau Surabaya sendiri, kita Surabaya sendiri perkembangannya gimana? Terkait Kim, memang saya sendiri kebetulan Cak Yud kan masuk struktur organisasi tingkat kota. Kebetulan ditugaskan di divisi organisasi yang memang tugasnya adalah bagaimana organisasi ini kalau secara umumnya globalnya meramut atau menjaga organisasi supaya tetap berkembang. Nah, itulah tugas pokok kalau saya lihat secara global dari divisi organisasi. Dan ini memang tahapan-tahapan ini perlu meramut dan menjaga agar organisasi tetap berjalan eksis kan butuh ya proses, nggak hanya semudah kita membalik telapak tangan. Jadi dalam proses ini memang kalau sampai saat ini dalam masa periode yang ketiga apa yang keempat nih ya? Ini sekarang ini kalau Kim Kota. Kim Kota ini ketiga. Yang ketiga ya, Cak Topan kebetulan memang kendalanya salah satu di 2020 ini nggak hanya Surabaya, nggak hanya Indonesia, dunia kan memang lagi ada pandemi. Jadi kegiatan kita tuh sedikit mandek, tapi tidak menyurutkan semangat anak teman-teman Kim Kota untuk tetap bagaimana supaya Kim ini tetap jalan walaupun pandemi ini, ya baik di tingkat kota maupun di tingkat kelurahan. Ya sejauh ini memang yang di kelurahan itu masih pasang surut dalam arti kegiatannya itu tergantung dari SDM-nya Kim memang. Ini pengaruh ya? Pengaruh. Nah, jadi sosoknya Kimnya yang mimpin siapa? Betul, itu sangat pengaruh sekali. Pada dasarnya juga Kim-Kim yang ada di tingkat kelurahan itu masih istilahnya bekerjanya tuh masih belum menjadi satu kesatuan, dia masih kadang masih sendiri-sendiri. Itu yang saya temui ketika saya berkunjung ke beberapa Kim, baru beberapa, tapi semoga ke depan nanti Kim yang di tingkat kelurahan lebih kuat dengan timnya, teamwork. Iya, banyak kan Kim kelurahan itu yang cuma satu ya, ada ya Kim kelurahan orangnya ini toh orangnya. Ya, itu salah satu kendala yang kita udah sering bicarakan itu Cak Yud terkait masalah kok iku wae, itu bahasa Surabaya. Kalau orang Betawi bilang lu lagi ya, gitu. Jadi memang tidaklah mudah mencari orang untuk menjadi relawan, bukan hanya relawan informasi. Di Surabaya kan banyak relawan lingkungan, relawan bla bla bla, ya termasuk relawan informasi, dan tidaklah gampang mencari orang yang mau untuk mengikuti atau ajakan kita. Kita mau belum tentu dia mau. Nah, jadi butuh memang langkah pertama memang yang kita tunjuk ya orang yang mau dulu walaupun dia berpakaian banyak. Cuman pakaian banyak apa? Banyak sekali. Kadang banyaknya ada sampai 5 baju, 4 baju. Gini maksudnya pakaian banyak itu apa ya? Dia nggak hanya jadi Kim. Betul. Tapi jadi relawan yang lain. Iya. PKK atau relawan sosial gitu ya. Pada dasarnya itu hak mereka Cak Yud. Karena di dalam relawan ini kan tidak dituntut kamu harus gini. Kalau kita bikin seperti itu ya aku aja mau jadi relawan aja sudah syukur gitu Cak Yud. Ya benar. Jadi kalau kita bilang tekankan dia harus gini juga kita tidak bisa, kecuali kayak misalkan ada kader yang memang ada fee atau memang honor yang walaupun kalau dibilang bukan honor itu ada dan itu rutin, itu baru bisa kita push di situ. Istilahnya dalam arti kita tekankan karena itu kewajiban mereka. Kalau ini kan istilahnya bukan kewajiban. Berarti Kim itu gak ada honor ya? Nggak bisa ngomong Betul, bukan honor, RT RW itu insentif. Betul. Nggak ada.
Kalau RT ada, apalagi RT sekarang udah mulai naik 1 juta Cak Yud. Kim sendiri ya selama saya dari Kim Cak Yud dari tahun 2011. Insya Allah nggak ada Cak Yud. Oh gerem masalahnya. Itulah istimewanya kawan-kawan kita Cak Yud. Oh gitu ya. Itu. Jadi walaupun dia berbaju banyak, tapi dia mau. Nah, nanti ke depannya kami dari Kim Kota itu akan menata kembali. Tetap mengajak mereka yang misalkan berbau banyak itu masuk dalam kelompok Kim ini. Mungkin dia tidak terdepan, dalam arti mungkin tidak jadi ketua, tapi dia mungkin jadi pembina atau jadi divisi lain. Jadi berikan ketua ini, komando ini kepada orang yang memang sedikit berkompeten atau sedikit memiliki kemampuan di bidang ya setidaknya IT. Masalahnya nggak ada insentif. Ya memang Cak Yud kan butuh proses ya. Jadi nggak harus dapat orang yang benar-benar ini. Tapi kalau setidaknya kalau memang dengan pendekatan yang humanis atau cara perekrutan yang sistematis dan tuh kalau orang politik bilang ya masif dan masif. sistematis. Nah itu kalau dicari seperti itu mungkin jadi bisa, saya yakin. Jadi mungkin caranya seperti ini. Ketika di rapat di setiap kelurahan kan pasti ada pertemuannya. Itu di pertemuan RW. Nah di situ Kim bisa masuk. Nah dari pertemuan RW minta tolong RW sampaikan ke Pak RT bahwa kami butuh tenaga relawan. Saya yakin di Surabaya tuh masih banyak orang yang pengen mengabdi kepada Surabaya. Saya yakin itu. Menemukannya itu pasti. Nah cara menemukannya seperti itu. Jadi tetap berkoordinasi. Sekalian juga kita bersosialisasi bahwa di wilayah kita ada Kim. Caranya seperti itu. Yang terakhir kan gini sekali. Terus support dari pemerintah itu apa? Supportnya apa nih? Support ya, apa ini, maksudnya? Keberlangsungan Kim ini loh. Supportnya itu apa? Kita kan semua harus bentuk relawan Kim setiap kelurahan. Terus supportnya apa? Nah, selain itu nggak ada pasti. Pemerintah kan ada Pemkot, ayo ada. Ya kalau kita Pemkot lah. Ada kelurahan, ada kecamatan. Nah, yang mana nih? Support yang mana dulu? Dari Pemkot sampai apa lurah camat loh. Apa? Bicara dari mana dulu? Dari bawah apa dari atas? Bawah dulu, Pak. Dari bawah dulu. Berarti di mana Kim itu berada? Nah, kelurahan. Support kelurahan. Oke. Kalau support pasti lurah yang di tempatnya ada Kim pasti dia akan support. Dalam arti support secara tuh support batin kita, bukan kan support materi rohani ya. Dalam arti mungkin sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana mungkin kita sekretariat pasti dikasih lah oleh Pak Lurah pasti, karena sekretariat dari Kim sendiri kan itu di kelurahan. Tapi kalau sarana dan prasarana yang lain tentunya Kim itu sendiri yang mengupayakan. Waduh, sekarang itu karena keserahan apa lah. Nah, tapi luar biasa emang kita bicara Kim Kota Surabaya ini ya. Soro nih. Tapi itu hebat. Istimewanya dari teman-teman pegiat Kim itu di situ Cak Yud. Itu yang membuat saya terharu karena dia berpikir itu walaupun nggak mendapatkan apa-apa, hitungannya ini manusia kan pasti akan mati. Jadi ini adalah suatu bekal nanti kita ketika nanti kita sudah mati, seperti itu Cak Yud. Oh jadi oke. Iya Cak Yud. Terakhir nih, pengen tanya terakhir kemana nih? Terakhir lah, ini 30 menit ya, camat. Berapa menit? Cukup lah 30 menit. Oke. Poso-poso gitu. Oke. Ini kalau bukan undangan dari Cak Yuda Selamat, waduh, memang berat sekali puasa-puasa jam 12 ditelepon. Men, ke tempat markas gua. Wah, ya sudah karena hati ini sudah kayak saudara bagi kami sudah saya anggap saudara, jadi gak bisa menolak buat dua orang ini. Namanya ini soal dulu ya. Bisa aja yuk, tinggal tulis aja tinggal japri ya, piro. Oke, terakhir kedepannya nih mau dibuat format apa Kim ini? Kalau menurut Babe lo, Kim itu kan basicnya kan media ya, bener ya. Juga teman-teman juga ada beberapa yang mempunyai blog, bener ya. Sebuah media inilah. Kayak dia media sendiri di lingkup kelurahan ya. Nah ini kedepannya mau
digambarkan seperti apa? Dibawa kemana? Medianya ini loh, Eman kan? Medianya ini loh, Eman kan? Ke depan Cak Yud tentunya kita sudah mempunyai program ya. Kalau kita sebuah organisasi atau ini setidaknya punya program dan rencana program. Dan itu sudah kami rencanakan, tapi realisasinya memang belum maksimal. Yang selama ini masih kita berkeliaran atau berceceran. Jadi seperti domain kita masih belum sama. Ada yang .com, ada yang ID, ada yang ini. Mungkin nanti bisa diseragamkan supaya nanti trust kita atau kepercayaan masyarakat terhadap KIM itu lebih mengikat. Karena di dalam media sosial media itu kepercayaan sangatlah penting. Ya, karena memang KIM itu kan harus dikenal masyarakat lewat medianya kan. Betul. Jadi outputnya KIM itu kan media. Betul. Outputnya media. Jadi harapannya memang bisa benar-benar tertata rapi ya. Betul. Gitu ya? Mungkin nanti KIM Kota sendiri akan membuat suatu rumah dari media-media anak ini nanti akan dilingkan. Rumah besar ini akan dilingkan oleh medianya Pemkot Surabaya yang GoID itu. Dan tentunya nanti kami juga minta bantuan juga dari pemerintah Kota Surabaya agar domainnya kita ini sama. Domain dalam arti anak-anak yang di tingkat kelurahan ini. Kalau blogspot.com kan itu gratisan ya. Ya mungkin pemerintah bisa memfasilitasi ya, mungkin dikasih ID atau apa gitu ya .com atau gimana lah nanti supaya trust kita di masyarakat itu kuat. Kalau pemerintah GoID nggak mungkin lah kita ikut GoID atau kita bikin net misalkan Gunung Anyar net, Kimojo net. Kalau seperti itu kan kelihatannya bagus. Oh ternyata KIM itu belakangnya net semua gitu loh Cak Yud. Jadi kayak ini ya, pembeda dari media yang lain. Betul. Ya? Jadi kita punya ciri khas. Karena kepercayaan dalam bermedia sosial untuk pemberitaan sangatlah penting itu. Jadi kita menanamkan dulu bahwa KIM beritanya KIM itu seperti ini. Biasanya kalau blogspot biasanya orang sih. Nah, tentunya apalagi penipuan-penipuan Ibu Cak Yud tahu sendiri kan. Ya? Pasti blogspot dan itu kan domain gratisan dan gampang sekali dalam waktu beberapa hitungan detik aja orang bisa buat seperti itu Cak Yud. Oke, begitu dulu percakapan kita dengan KIM yang sudah berprestasi nasional. Kimojo. Amin Babe. Oke, makasih. Dari mana? Belum apa-apa kami Cak Yud. Belum apa-apa tapi nasional. Kalau udah apa-apa, luar angkasa. Oke, Be. Terima kasih atas waktunya siang ini, Be. Oke. Di Gunung Anyar Official. Thank you. Aduh, merasa satu kehormatan bisa datang ke markasnya Gunung Anyar Official. Semoga ke depan podcastnya Gunung Anyar Official menjadi lebih sukses, bisa mengundang narasumber-narasumber yang wow tentunya. Sudah. Kemarin Bu Risma urutan ke 15 ya. Jos sih. Bu Risma urutan 15, terus Pak Jokowi urutan 3 kalau nggak salah ya. Gitu. Sudah ada, agendanya ada. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Doain aja. Amin. Terima kasih. Kimojo. Oke dulu. Percakapan singkat kami podcast di Gunung Anyar Official dengan Bang Amin Babe. Saksikan terus podcast kita di Gunung Anyar Official yang selalu informatif dan inovatif.